Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Kita kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Apa tanggung jawab sebagai hamba Tuhan? Saya sebagai hamba Tuhan harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa tanggung jawabnya? Nah, saya ingin katakan, tanggung jawab seorang hamba Tuhan itu mengingatkan orang Kristen atau mengingatkan jemaatnya, bukan menghakimi ya. Menghakimi sama mengingatkan itu beda tipis, saudara yang kekasih. Ya, saya ulangin lagi. Menghakimi sama mengingatkan itu beda tipis. Kalau kita nggak mengerti, itu salah paham. Ya, tugas hamba Tuhan itu hanya mengingatkan, bukan menghakimi. Bahwa di dunia ini kita masih ada di dunia ini. Ya, sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita ini masih ada di dunia dan iblis pun masih ada di dunia ini. Nah, sebagai hamba Tuhan mengingatkan, hei, kamu masih di dunia, iblis pun masih ada di dunia. Nah, iblis ingin membunuh anak-anak Tuhan. Apa benar iblis itu masih ada di dunia ini ya? Kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu ada tanda seru. Jadi harus sadar dan harus ngerti. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu masih ada di dunia ini, sedang mengaum-ngaum, itu sedang mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, sasaran iblis itu adalah orang Kristen. Ya, sasaran iblis itu adalah anak-anak Tuhan. Ingin dibawa iblis ke neraka. Tuhan membawa orang ke surga, iblis membawa orang ke neraka. Nah, iblis itu masih di dunia ini, sedang mencari orang yang mau pergi ke surga. Nah, saudara kan mau pergi ke surga kan? Ya kan? Saudara belum ada di surga, saudara masih ada di dunia ini. Dan iblis ingin menggagalkan saudara tinggal di surga. Makanya di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah berjaga dan berjagalah lawan iblis. Jadi kita harus sadar, saudara yang kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan hanya ingin menyadarkan saudara bahwa saudara ingin pergi ke surga, ada yang ingin menggagalkan saudara, yaitu iblis. Ya, iblis itu tidak menyeramkan, saudara yang kekasih. Iblis itu seperti malaikat. Dia tidak menyeramkan. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-13, inilah iblis ya, iblis sama pembantunya. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ini anak buahnya iblis. Dia menyamar seperti pendeta lah kasar ngomongnya ya. Nah, ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis sama anak buah iblis itu kerjanya sama. Dia menyamar seperti malaikat terang. Dia menyamar seperti hamba Tuhan, padahal anak buahnya iblis. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Iblis dan hamba iblis bekerjanya di dalam gereja. Ya, saya ulangi lagi. Iblis dan hamba iblis, rasul-rasul palsu, itu kerjanya di dalam gereja. Kenapa iblis kerja di dalam gereja? Kenapa hamba-hamba iblis kerjanya di dalam gereja? Karena di dalam gereja itu adalah kumpulnya anak-anak Tuhan. Anak Tuhan kumpulnya di gereja, saudara yang kekasih. Dan iblis masuk ke dalam gereja ingin menarik orang keluar dari gereja. Atau iblis ingin menghancurkan pekerjaan Tuhan yang ada di dalam gereja itu. Dan iblis punya anak buah, saudara yang kekasih. Anak buahnya iblis itu adalah serigala berbulu domba. Kerjanya khotbah.
memuji nama Tuhan. Kerjanya berdoa. Kerjanya menasehatin orang. Tetapi iblis, makanya di situ dikatakan rasul-rasul palsu menyamar seperti hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan itu disebut serigala berbulu domba. Apa benar iblis dan hamba iblis bekerjanya di dalam gereja? Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-15, saya bacakan ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Sepertinya tulus, domba kan tulus. Sepertinya baik, tetapi jahatnya luar biasa. Ini yang dinamakan serigala berbulu domba. Kadang-kadang kita melihat hamba Tuhan itu baiknya benar, baik benar pendeta itu. Tetapi di dalam kebaikan itu mengandung kejahatan. Itu yang dinamanya serigala berbulu domba. Dan iblis memakai hamba Tuhan seperti ini. Iblis memakai hamba Tuhan yang gak mau melakukan perintah Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-26 ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi hamba Tuhan yang suka baca Alkitab, suka berdoa mendengar suara Tuhan, suka khotbah di mimbar, tetapi kalau dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, ia disebut serigala berbulu domba. Sepertinya baik, suka berdoa, suka memuji nama Tuhan, suka berkhotbah di mana-mana, sepertinya melayani Tuhan, padahal dia bukan melayani Tuhan, tetapi melayani iblis. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Orang yang melayani Tuhan, dia pasti mengikuti perintah Tuhan. Sayangnya banyak hamba Tuhan tidak melayani Tuhan, dia melayani iblis. Apa perbedaan orang yang melayani Tuhan dan melayani iblis? Bedanya taat dan gak taat. Orang Kristen, hamba Tuhan yang gak mau taat dengan perkataan Tuhan, itu yang dinamakan serigala berbulu domba. Sepertinya hamba Tuhan baca Alkitab, suka doa puasa, memuliakan nama Tuhan. Itu sepertinya baik, sepertinya rohani. Tetapi dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, menjadi serigala. Jadi hamba Tuhan yang suka baca Alkitab, suka doa puasa, suka khotbah, suka menginjil kemana-mana, kalau dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, ia disebut serigala berbulu domba. Ini sangat jelas, saudara yang kekasih. Serigala berbulu domba itu kerjanya di dalam gereja, saudara yang kekasih. Ngeri ya, saudara yang kekasih. Saya hamba Tuhan bertanggung jawab mengingatkan, di dalam gereja itu ada hamba iblis yang menyamar menjadi hamba Tuhan. Apa tugasnya? Dia mengajarkan jemaatnya untuk tidak taat dengan perkataan Tuhan. Saudara kekasih, apa benar di gereja itu sudah ada hamba iblis? Dia menutup pintu surga. Yang namanya hamba iblis, ia nggak senang orang masuk surga, sehingga dia menutup pintu-pintu surga supaya di dalam gereja itu nggak ada yang bisa masuk surga. Kalau pintunya sudah ditutup, bagaimana mau masuk surga? Apa benar hamba Tuhan itu ada yang menutup pintu surga? Sebenarnya bukan hamba Tuhan ya, serigala berbulu domba. Kalau saudara baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-13, saya bacakan ya. Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Nah, orang munafik itu perkataan dengan perbuatannya itu beda. Itu namanya serigala berbulu domba.
Orang munafik itu adalah serigala berbulu domba. Bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya, itu maksudnya. Celakalah kamu orang-orang munafik, ya, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga dengan di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara datang ke gereja ini tujuannya untuk apa? Saudara datang ke gereja tujuannya untuk masuk surga, kan? Kalau mati, saya datang ke gereja tujuannya supaya saya nanti kalau mati masuk surga. Tetapi pintu surganya sudah ditutup sama orang munafik ini. Kalau saudara datang ke gereja, pintu surganya ditutup sama pendeta saudara, apakah saudara bisa masuk surga? Tidak bisa. Ini yang dinamakan hamba Tuhan, hamba iblis menyamar seperti hamba Tuhan. Ayat yang ke-15, Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu ahli Taurat, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Bayangin, dia berkhotbah di mimbar. Sepertinya hamba Tuhan berkhotbah di atas mimbar gereja. Tetapi setelah orang itu percaya sama dia, orang itu meninggal, penghuni neraka. Ini yang dinamakan bahayanya serigala berbulu domba. Dia masih suka baca Alkitab, masih doa puasa, masih memuliakan nama Tuhan, masih berkhotbah di mimbar di mana-mana, tetapi dia mengajak jemaatnya ke neraka. Pintu sorga ditutup sama dia. Sepertinya malaikat, banyak berdoa, baca Alkitab, kalau ngomongnya sopan santun, tetapi akhir ujungnya jemaatnya binasa. Ini yang dinamakan serigala berbulu domba, munafik. Apa yang dia khotbahkan tidak dipraktekkan. Itu yang dinamakan orang munafik. Saudara yang kekasih, ini sangat penting karena ini tugas saya mengingatkan di dunia ini masih ada iblis loh. Iblis memakai hamba Tuhan yang munafik supaya apa? Pintu surga ditutup. Orang yang masuk ke gereja bukan masuk ke surga, masuknya ke neraka. Nah, hamba Tuhan tugasnya hanya mengingatkan di dalam gereja itu masih ada iblis, masih ada serigala berbulu domba. Karena mereka itu bekerja sama untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Ini sangat penting. Jadi iblis dan hamba iblis itu kerjanya bukan di luar gereja, di dalam gereja. Kenapa iblis bekerja di dalam gereja? Karena di dalam gereja itu banyak kumpul anak-anak Tuhan. Ini sangat penting. Jadi kalau iblis nggak bisa kalahkan Tuhan, dia akan menyerang anak Tuhan yang ada di dalam gereja. Dia mengangkat hamba-hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan itu bukan berarti dia itu nggak bisa memuji Tuhan. Bisa, cuman dia nggak mau taat aja. Contohnya Yudas. Yudas hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Yang namanya murid Yesus kan hamba Tuhan. Tapi dia nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Dia kerjasama dengan iblis. Yohanes 13 ayat yang kedua, iblis membisikkan Yudas untuk mengkhianati Tuhan. Lalu ayat 27, iblis dimasuki roh iblis. Setelah iblis masuk ke tempat Yudas, maka dia mengkhianati pekerjaan Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca di dalam Matius 25 ini sangat jelas itu. Matius 25 ayat yang ke-30, 31 sampai 46. Itu ada dua jenis macam hamba Tuhan. Hamba Tuhan sifatnya seperti domba dan hamba Tuhan sifatnya seperti kambing. Saya bacakan aja ya.
Mungkin saudara sudah tahu nih ayat Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahtanya kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan dombanya di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Ini gambaran orang yang sudah mati semua. Lalu dikumpulkanlah itu orang. Yang satu seperti kambing, yang satu seperti domba. Dicek sifatnya. Nah, sifat kambing itu gambaran adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sifatnya seperti kambing dan hamba Tuhan sifatnya seperti domba. Ini sifat kambing sama sifat domba itu berlawanan, saudara kekasih. Walaupun sama-sama hamba Tuhan, tapi sifatnya berbeda. Nah, hamba Tuhan yang sifat seperti kambing, dia nggak melayani Tuhan. Tuhan katakan, pada waktu aku lapar, aku haus, aku tidak ada tempat tinggal, kamu tidak memberikan aku pelayanan. Maka Tuhan mengatakan, nyala engkau masuk ke dalam neraka. Ini hamba Tuhan yang nggak melayani Tuhan itu seperti kambing. Dia nggak memperhatikan jemaatnya lagi dalam kesusahan. Ya, hamba Tuhan yang seperti kambing itu seperti serigala berbulu domba. Dia bekerja di dalam gereja, tapi nggak melayani Tuhan. Hebat ya hamba Tuhan seperti ini ya. Dan hamba Tuhan seperti ini yang dipakai iblis. Sepertinya rohani, banyak berdoa, baca firman Tuhan, masih suka memuliakan nama Tuhan. Apalagi kalau khotbahnya luar biasa, tetapi dia nggak melayani Tuhan. Pada waktu aku lapar, aku haus, kamu kapan jemaatmu dalam kesusahan kamu tutup mata? Itu hamba Tuhan yang dipakai iblis. Saya merasakan, saudara yang kekasih, pada waktu saya ada duit, dirangkul di dalam gereja. David itu baik, suka bantu pekerjaan Tuhan. Tetapi pada waktu saya nggak punya uang, saya bangkrut, saya nggak ada apa-apa, ditinggalkan. Itu yang dinamakan serigala berbulu domba. Kerjanya di dalam gereja. Yang namanya iblis ya bekerjalah di dalam gereja. Dia memakai hamba-hamba Tuhan untuk mengkhianati pekerjaan Tuhan. Saya datang ke gereja tujuannya untuk masuk surga loh. Intinya itu loh. Tetapi setelah saya masuk ke gereja, saya ketemu dengan serigala-serigala yang berbulu domba. Sakitnya di sini, saudara yang kekasih. Yang namanya digigit serigala kan sakit. Waktu belum digigit, enak saudara yang kekasih, disayang-sayang. Tetapi kalau kita sudah masuk perangkap, digigit habis kitanya. Saya ngalami, makanya bisa cerita. Di dalam gereja itu ada serigala berbulu domba. Hamba Tuhan yang munafik, dia adalah serigala berbulu domba. Masih bisa berkhotbah, masih bisa memuliakan nama Tuhan, tetapi gak mau melayani Tuhan. Pada waktu aku lapar, aku haus, aku tidak ada tempat tinggal, kamu tidak beri aku pelayanan, kata Tuhan. Kapan jemaatmu dalam kesusahan kamu tutup mata? Jemaatmu yang kaya kamu rangkul, jemaatnya kaya sudah bangkrut kamu tutup mata. Itu namanya serigala berbulu domba. Saya tidak menghakimi loh saudara yang kekasih. Saya hanya mengingatkan, di dunia ini masih ada iblis. Dan iblis memakai hamba Tuhan yang munafik untuk menggagalkan saudara masuk surga. Saudara yang kekasih, apakah ada hamba Tuhan seperti ini? Kalau saudara baca di dalam Matius 24 ayat 15, saya bacakan ya, biar jelas ya. Matius. Makanya di dalam gereja itu kalau kita ngeri, Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut
firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan apabila pembinasa sudah berdiri di tempat yang kudus, itu berbicara tentang mimbar gereja. Mimbar gereja itu kudus, saudara yang kekasih, karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi diduduki, diisi dengan hamba iblis yang menyamar seperti domba. Makanya di sini terjadi, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Jadi di tempat kudus itu iblis bisa duduk di situ. Hamba iblis bisa berdiri di tempat yang kudus, mimbar gereja. Bukan untuk membawa orang ke surga, tapi membawa orang ke neraka. Jadi iblis itu kerjanya di dalam gereja. Bahkan dia berdiri di atas mimbar untuk membinasakan anak-anak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengingatkan, bukan menghakimi. Ya, saudara sangat jelas di sini dikatakan, kalau hamba Tuhan sudah dipakai iblis, dia ingin seperti Tuhan. Saudara, sifat hamba iblis sama sifat iblis itu sama, ingin seperti Tuhan. Kalau saudara baca di dalam, bentar ya, 2 Timotius 3 ayat yang ke, bentar, 2 Timotius, saya materinya agak buram dikit. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5 saya bacakan ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Ini dia 5. 4. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, pada hakikatnya mereka Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari kekuatannya. Jauhilah mereka. Sepertinya mereka beribadah, tetapi mereka melawan ibadah itu. Itu maksudnya. Ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang serat dengan dosa, demi dikuasai berbagai hawa nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yebres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Ini ciri-ciri hamba iblis, dia menentang kebenaran Tuhan. Apakah ada hamba Tuhan yang menentang kebenaran Tuhan? Banyak. Apa itu kebenaran Tuhan? Kalau saudara baca di dalam Roma 2 ayat yang ke-13, di situ dikatakan apa? Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang menjalankan hukum Taurat itulah yang dibenarkan. Saya ulangi lagi. Apa itu kebenaran Tuhan? Roma 2 ayat yang ke-13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan. Itu ada kata Tuhan ya? Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Jadi ada hamba Tuhan yang menentang kebenaran Tuhan. Orang hamba Tuhan yang menentang kebenaran Tuhan adalah hamba Tuhan yang menentang hukum Taurat. Itu maksudnya ya. Dan ini yang dinamakan serigala berbulu domba. Dia hamba Tuhan, tapi dia menentang kebenaran Tuhan, menentang hukum Taurat. Jadi hamba Tuhan yang menentang hukum Taurat atau tidak mau menjalankan hukum Taurat, ia seperti serigala berbulu domba. Bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak mau mempraktekannya. Jadi bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang mempraktekkan hukum Taurat itu yang dibenarkan Tuhan. Berapa banyak hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat? Banyak. Ya, nah hamba Tuhan ini yang serigala berbulu domba ini seperti ini, saudara yang kekasih. Dia ingin seperti Tuhan. Kalau saudara baca 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, saya bacakan ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesakan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah
sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini ciri-ciri hamba Tuhan menyamar seperti hamba iblis ya. Hamba Tuhan yang menyamar, hamba iblis yang menyamar seperti hamba Tuhan itu ingin seperti Tuhan. Nah, iblis memakai hamba Tuhan seperti ini karena sifat iblis dan sifat hamba iblis itu sama. Dia ingin seperti Tuhan. Yang tadi 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-3 sampai ke-5, dia duduk di bait Allah dan ingin menyatakan diri sebagai Allah. Nah, kalau dia sudah menyatakan diri sebagai Allah, berarti dia nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Nah, hamba Tuhan seperti inilah yang dipakai iblis untuk menggagalkan orang Kristen atau anak-anak Tuhan masuk surga. Jadi iblis dan hamba iblis itu kerjanya di dalam gereja, saudara kekasih. Dia menguasai gereja. Kenapa iblis menguasai gereja? Karena di gereja itu banyak anak-anak Tuhan. Ingin dibawa ke neraka. Kalau hamba Tuhan sudah menutup pintu surga, dia bukan hamba Tuhan lagi. Hamba iblis. Apa ciri-ciri hamba iblis? Gereja yang sudah dikuasai oleh serigala berbulu domba, ciri-cirinya jemaatnya nggak ngerti Alkitab. Itu ciri-ciri gereja yang sudah dikuasai iblis. Ciri-ciri gereja yang sudah dikuasai oleh hamba-hamba iblis, jemaatnya nggak ngerti Alkitab. Puluhan tahun menjadi orang Kristen, ratusan kali mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah-khotbah, tapi jemaatnya bebal, nggak ngerti Alkitab. Karena apa? Karena pintu surganya sudah ditutup, kebenaran firman Tuhannya sudah ditutup. Kalau kebenaran firman Tuhan sudah ditutup di dalam gereja, maka jemaatnya nggak bisa masuk surga. Sekarang ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang murni di dalam gereja itu sangat susah. Karena gereja banyak dikuasai oleh hamba-hamba Tuhan yang munafik. Saudara baca di dalam Roma 15 ayat yang keempat, saya bacakan ya. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi firman Tuhan ini kita pelajarin supaya kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara puluhan tahun menjadi orang Kristen, setiap hari Minggu mendengar khotbah di atas di gereja, ratusan kali saudara mendengar khotbah di dalam gereja, tetapi saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, berarti gereja itu sudah dikuasai oleh iblis. Iblis nggak senang orang Kristen itu ngerti Alkitab. Saudara datang ke gereja nggak masalah, kata iblis. Tapi jangan sampai mengerti kebenaran Tuhan. Yang masuk surga itu bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Tapi orang yang benar di mata Tuhan. Ya, karena di dalam gereja itu sudah terlalu banyak serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba itu bisa berdoa, bisa memuji nama Tuhan, baca Alkitab, doa puasa, apalagi bisa berkhotbah. Itu serigala berbulu domba. Ciri-cirinya nggak melayani Tuhan. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Saya sebagai hamba Tuhan bukan menghakimi hamba Tuhan, bukan menjelekkan hamba Tuhan, tapi menceritakan di dunia ini masih ada iblis dan hamba iblis bekerja di dalam gereja untuk menggagalkan semua anak Tuhan masuk surga. Ciri-ciri hamba iblis atau ciri-ciri serigala berbulu domba, kalau dia berkhotbah mengajarkan jemaatnya menghayal masuk surga. Masuk surga sama menghayal itu beda, saudara yang kekasih. Kalau masuk surga itu pasti jalan.
Tapi kalau menghayal, dia nggak masuk. Hanya menghayal. Saudara-saudara, percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Selesai. Lalu, mari kita menghayal masuk surga. Firman Tuhan yang lain nggak penting. Ini terjadi di dalam gereja. Saudara udah berapa tahun ke gereja? Apakah sudah ngerti kebenaran firman Tuhan? Apa hanya taunya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada? Kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Apakah isi firman Tuhan ini hanya itu? Banyak firman Tuhan. Rahasia firman Tuhan ini banyak. Saya 30 tahun menjadi hamba Tuhan. Saya gali firman Tuhan tuh gak habis-habis, saudara kekasih. Sehingga saya mengerti, tugas hamba Tuhan itu mengingatkan orang Kristen. Di dalam gereja itu ada serigala berbulu domba loh. Tugas serigala berbulu domba itu menutup pintu surga. Arti menutup pintu surga itu apa, saudara kekasih? Kebenaran itu jangan sampai masuk ke gereja, itu maksudnya. Kalau di dalam gereja itu sudah tidak ada kebenaran Tuhan, berarti itu surganya dia ditutup sama serigala berbulu domba. Saya ingin katakan, ciri-ciri hamba iblis itu gak senang jemaatnya ngerti kebenaran firman Tuhan. Cukup percaya saja masuk surga. Sisanya menghayal masuk surga. Sampai mati gak masuk surga. Karena apa? Karena menghayal. Orang menghayal itu seperti orang mabok, saudara kekasih. Di kadang-kadang orang menghayal itu seperti orang mabok. Dikasih tahu, enggak, saya nggak mabok. Saya pernah ngomong sama orang mabok. Lu mabok ya? Enggak mabok. Padahal mabok. Begitu juga kalau orangnya nggak ngerti kebenaran. Dia hanya menghayal. Yang penting gua percaya Yesus pasti masuk surga. Itu mabok itu. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Yang namanya menghayal, kalau dia sadar, kaget. Loh, gua menghayal masuk surga, ternyata di neraka. Ini banyak terjadi, saudara kekasih. Waktu dia hidup di dunia, asal percaya masuk surga, dia menghayal nanti gua mati masuk surga. Setelah dia mati beneran, dia nggak bisa menghayal lagi. Ternyata dia baru sadar, ternyata dia nggak di surga, adanya di neraka, karena namanya menghayal. Waktu di dunia dikasih tahu, gak mau tahu. Yang penting gue percaya Yesus masuk surga. Kadang-kadang saya khotbah seperti ini banyak yang gak senang loh, saudara kekasih. Sepertinya itu kalau orang saya khotbah ini kalau yang gak senang, saya usir, saya menghakimi. Padahal saya gak menghakimi, saya hanya menceritakan. Di dalam gereja itu ada serigala berbulu domba loh. Serigala berbulu domba itu siapa? Pendeta yang munafik. Bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekkan. Apa yang dikatakan tidak bisa dipraktekkan. Saya pernah mendengar hamba Tuhan, itu dia kasih firman Tuhan di dalam Mazmur 119. Saya ingat sekali, dia hamba Tuhan terkenal. Sering diundang di mana-mana, ke Papua, ke Manado, ke Surabaya. Kalau khotbahnya memang saya tahu bagus khotbahnya. Dia pernah kasih firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat yang pertama. Mazmur, sebentar ya, saya baca. Dia kasih ayat ini, saya ingat sekali karena saya pernah tanya sama dia. Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Dia kasih ayat ini nih. Dia hamba Tuhan. Dia kasih ayat Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya. Ini dia kasih firman ini. Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat.
Lalu saya tanya, apakah dipraktekkan? Dia menyampaikan firman Tuhan, berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Kalau khotbahnya mantap. Lalu saya tanya, apakah dipraktekkan melakukan hukum Taurat? Marah dia. Dia menyampaikan hukum Taurat, dia menyampaikan berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Tetapi kalau kita nanya sama dia, apakah kalian menjalankan hukum Taurat? Marah. Jadi perkataan dia sama perbuatan itu berlawanan. Itu yang dinamakan serigala berbulu domba. Bisa menyampaikan firman Tuhan, tetapi gak bisa mempraktekkannya. Sepertinya hamba Tuhan berkhotbah, tetapi dia tidak mempraktekkan firman Tuhan. Berarti dia tidak melayani Tuhan. Ini hamba Tuhan seperti ini yang dipakai iblis. Dia bekerja sama di dalam gereja. Dia sudah berdiri di atas mimbar dan ingin seperti Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang sudah gak mau taat dengan kebenaran firman Tuhan, berarti dia ingin seperti Tuhan. Dia sudah gak mau lagi perintah Tuhan. Dia yang memerintah. Peraturan Tuhan digeser, dipakai peraturan dia sendiri. Sekarang ini, saudara yang kekasih, saya ingin ingatkan kepada saudara, gereja sudah gak ada peraturan Tuhan lagi. Ya, saya banyak gereja nggak mau pakai peraturan Tuhan. Yang dipakai aturan organisasi, yang dipakai aturan pendeta itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Pintu surga ditutup di dalam gereja itu. Kalau pintu surga sudah nggak ada ajaran Tuhan, maka ibadah yang mereka jalankan itu sia-sia. Kalau saudara baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-7, kita baca ya, ini orang munafik juga saudara kekasih. Matius 15 ayat yang ke-7. Tunggu bentar ya, saya ingat Matius 15 ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik. Orang munafik nih bisa khotbah gak bisa mempraktekannya ya. Benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kalau gereja itu sudah gak ada ajaran Tuhan, maka ibadah itu sia-sia. Nah, siapa yang memimpin gereja yang gak ada ajaran Tuhan? Pendeta yang munafik. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Pendeta yang munafik itu adalah serigala berbulu domba. Aturan Tuhan sudah diganti. Ajaran Tuhan sudah diganti dengan ajarannya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Sia-sia dia melayani Tuhan. Makanya banyak gereja sekarang ini bukan mengajari kebenaran firman Tuhan, yang diajarkan menghayal masuk surga. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu jemaatnya mati, jemaatnya sadar ternyata dia menghayal masuk surga. Bukan. Orang yang masuk surga adalah orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Matius 7:21. Bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk surga, tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Tapi sayangnya saudara kekasih, banyak pendeta yang gak mau mengikuti perintah Bapa yang di surga. Dia masih berdiri di atas mimbar, berkhotbah, tapi gak mau melakukan perintah Bapa yang di surga. Saya tahu saudara kekasih, saya tahu. Saya 30 tahun, 34 tahun jadi hamba Tuhan. Jadi saya tahu, saya bukan menghakimi pendeta, saya bukan menjelek-jelekan pendeta, tetapi saya memberitakan, mengingatkan, jangan sampai setelah di neraka saudara baru tahu ternyata pendeta saya adalah serigala berbulu domba. Jangan sampai setelah di neraka ternyata pendeta saya adalah orang yang munafik, orang yang munafik menutup pintu surga, orang yang munafik mengajak jemaatnya bukan ke surga, ke neraka. Itu sangat penting. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab
untuk menjelaskan masalah ini. Ini harus dibongkar kepada semua orang Kristen. Karena banyak sekali orang Kristen yang sudah meninggal mengikuti pendeta yang munafik. Sehingga apa yang terjadi? Mereka bukan dibawa ke surga, tapi ke neraka. Kebenaran firman Tuhan susah sekali untuk masuk ke dalam gereja. Karena gereja itu sudah ditutupi oleh hamba-hamba Tuhan yang munafik. Hamba-hamba, saudara perhatikan sekarang di hamba-hamba Tuhan zaman sekarang ini. Mau gak mereka dikritik? Tidak mau. Walaupun dia udah salah, dikritik, dia gak mau tahu. Saya ada hamba Tuhan yang menikah dengan janda cerai. Ya, sudah S3. Udah S3. Sekolah teologi. Tapi dia menikah dengan janda cerai hidup. Itu kan dia melanggar firman Tuhan. Tapi khotbahnya ngotot dia. Gerejanya besar, jemaatnya ribuan. Tetapi dia melawan perintah Tuhan, tapi masih berkhotbah di dalam gereja. Itu yang dinamakan serigala berbulu domba. Saya tanya kepada saudara, di dalam Alkitab ini nggak boleh menikah dengan janda cerai hidup. Tetapi dilanggar sama pendeta ini. Kalau ini terjadi berarti apa? Dia bukan melayani Tuhan, melayani iblis. Inilah yang bahayanya serigala berbulu domba. Dia menyamar seperti hamba Tuhan, tapi dia melawan perintah Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus membongkar masalah ini. Karena ini soal surga dan neraka. Jangan sampai setelah kita di neraka, kita baru tahu pendeta kita adalah orang munafik. Pendeta yang munafik itu mengajarkan jemaat yang menghayal masuk surga. Percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Gak penting itu firman Tuhan. Banyak-banyak berdoa. Apa yang didoain kalau nggak ngerti Alkitab? Ya, saudara berdoa salah nggak? Nggak salah. Tetapi kalau saudara berdoa nggak ngerti Alkitab, nyampe nggak ke surga doanya? Tak nyampe. Kalau saudara baca Yesaya 59 ayat pertama, yang membuat doamu nggak didengar karena dosamu. Jadi harus ngerti Alkitab, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, saya nggak mau panjang lebar. Ingin saya tahu, tugas hamba Tuhan hanya mengingatkan, bukan menghakimi. Mengingatkan bahwa kita masih ada di dunia ini. Dan iblis pun masih ada di dunia ini. Iblis memakai hamba-hamba Tuhan yang munafik untuk mengkhianati pekerjaan Tuhan. Iblis dan hamba Tuhan yang munafik bekerja di dalam gereja. Sehingga kebenaran Tuhan itu sangat susah masuk ke gereja. Sehingga apa? Kalau kebenaran Tuhan sudah susah masuk ke dalam gereja, maka pintu surga ditutup sama hamba Tuhan yang munafik ini. Ciri-cirinya hamba Tuhan munafik bisa khotbah, nggak bisa mempraktekannya. Kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini. Engkau mengajarkan, mengingatkan kami bahwa kami masih ada di dunia ini, dan di dunia ini pun masih ada iblis. Ajari kami jangan sampai kami masuk ke dalam jebakan hamba-hamba Tuhan yang serigala berbulu domba. Kami ingin masuk surga setelah kami mati. Bimbing kami supaya kami mendapatkan hamba Tuhan yang benar-benar takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih. Berkati orang yang sudah mendengar YouTube saya, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.